Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM 240421174. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aktor, perilakunya, dan indikator dalam ekonomi publik. Di dalam ekonomi publik ada beberapa aktor atau pelaku utama yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam mengatur kegiatan ekonomi. Hubungan antar aktor ini berjalan berdasarkan aturan atau rule yang telah disepakati bersama agar tercipta keseimbangan dan keadilan ekonomi. Yang pertama itu ada penyelenggaraan negara atau political society, di mana kelompok ini terdiri dari lembaga pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka berperan dalam membuat kebijakan ekonomi, mengatur pajak, anggaran, dan memastikan keadilan sosial melalui regulasi yang diterapkan untuk kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, ada kelompok dunia usaha atau business society. Pelaku usaha atau sektor swasta berperan dalam menggerakkan roda perekonomian melalui kegiatan produksi, perdagangan, dan investasi. Dunia usaha menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa, serta menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak. Yang ketiga, ada kelompok masyarakat madani atau civil society. Masyarakat madani ini terdiri dari organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, komunitas, dan individu yang aktif yang mengawasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Mereka berperan sebagai pengawas agar kebijakan ekonomi berpihak pada rakyat dan dijalankan secara transparan. Selanjutnya ada penyelenggaraan negara yang terdiri dari 3 pilar utama yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan atau biasa disebut dengan sistem check and balance, di mana ketiga pilar ini berfungsi agar tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan mutlak dan semua keputusan dijalankan secara adil dan transparan. Yang pertama itu ada eksekutif atau pemerintah, di mana lembaga eksekutif ini bertugas menjalankan kebijakan dan keputusan oleh negara, di mana presiden dan jajaran menteri itu termasuk kepada lembaga ini, yang berperan mengatur jalannya pemerintah, melaksanakan undang-undang, dan mengelola administrasi negara. Yang kedua itu ada legislatif atau parlemen, yang berfungsi untuk membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintah. Di Indonesia ini lembaga diwakili oleh DPR dan DPD, di mana mereka itu memiliki wewenang dalam menyusun kebijakan dan menyetujui anggaran negara. Yang ketiga ada yudikatif atau lembaga peradilan. Tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi serta menyelesaikan sengketa hukum di masyarakat. Yang keempat ada lembaga kuasi negara. Selain 3 pilar utama, terdapat juga lembaga kuasi negara, yaitu lembaga independen seperti KPK, BPK, atau Komnas HAM, yang berfungsi untuk membantu menjaga keadilan, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Lembaga kuasi Indonesia. Lembaga kuasi atau state auxiliaries adalah lembaga tambahan yang dibentuk melewat peraturan presiden atau Perpres, karena tugas negara makin kompleks, kebutuhan untuk memenuhi tugas atau fungsi tertentu. Lembaga ini bersifat independen dan tidak bisa diberhentikan pihak lain dalam bertugas. Hubungan kerja dengan presiden bersifat koordinatif. Di sini ada beberapa lembaga kuasi di Indonesia seperti Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Ombudsman. Selanjutnya mengenai dunia usaha. Dunia usaha itu merupakan salah satu aktor penting dalam ekonomi publik karena berperan langsung dalam menggerakkan kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dunia usaha dapat berbentuk badan hukum seperti PT, CV, firma, koperasi, PMDN, dan lain-lainnya. Ada juga yang tidak berperan hukum, misalnya usaha kecil dan menengah atau UKM, yang dijalankan secara perorangan atau keluarga. Berdasarkan skala usahanya, dunia usaha terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu konglomerasi, besar, menengah, kecil, koperasi, dan rumah tangga, di mana setiap skala memiliki peran yang berbeda, mulai dari perusahaan besar yang mempekerjakan banyak orang hingga usaha kecil dan rumah tangga yang berperan penting dalam perekonomian lokal. Tugas dan fungsinya antara lain menggerakkan roda ekonomi publik, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa, serta menjadikan sumber pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan retribusi. Dunia usaha juga berperan dalam menciptakan nilai tambah dari hasil produksi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya ada masyarakat madani. Yang pertama itu ada concern dan care pada hak publik. Yang kedua mewakili kepentingan masyarakat luas, baik itu konsumen atau produsen. Yang ketiga bentuknya seperti LSM, NGO, asosiasi profesi, perguruan tinggi, organisasi massa. Yang keempat ada kritis terhadap peran pemerintah dan dunia usaha, di mana adanya lapangan kerja, keadilan, penegakan hukum, serta lingkungan perlindungan konsumen dan tenaga kerja. Materi selanjutnya mengenai interaksi aktor ekonomi publik. Dalam ekonomi publik itu terdiri dari 3 aktor utama, yaitu ada pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiganya ini saling berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah berperan membuat kebijakan dan mengatur jalannya ekonomi. Dunia usaha ini seperti swasta, koperasi, BUMN berperan menghasilkan barang dan jasa serta lapangan kerja. Lalu masyarakat berperan sebagai konsumen, pekerja, serta pengawas kebijakan. Perguruan tinggi dan asosiasi seperti Kadin juga mendukung melalui riset, inovasi, dan kerjasama ekonomi. Selanjutnya ada perilaku aktor ekonomi publik, mengikuti aturan main dalam bentuk norma dan etika, dengan mengantisipasi tabrakan kepentingan aktor. Yang kedua ada perilaku aktor seperti pemerintah, berfungsi untuk menjaga kepentingan publik, produsen, dan konsumen, mempertemukan kepentingan produsen dan konsumen, dan membuat aturan main. Yang kedua ada badan usaha, menjual barang dan jasa pada harga tertinggi atau laba maksimal. Yang ketiga ada masyarakat madani, dengan memuaskan kebutuhan needs dan keinginan atau wants, harga termurah dengan kualitas pelayanan terbaik. Selanjutnya ada indikator kerja ekonomi publik. Yang pertama ada indikator kinerja ekonomi publik ditujukan dengan tingkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua aspek kesehatan masyarakat. Yang ketiga pendapatan atau ada pekerjaan. Yang keempat ada pelayanan negara atau research. Lalu APBN. Yang kelima aktivitas bisnis seperti pekerjaan ditambah APBN. Yang keenam investasi. Yang ketujuh iklim usaha kondusif. Indikator pendekatan dari ekonomi publik. Di sini dijadikan sebagai faktor penunjang tersedianya lapangan kerja. Dengan tingginya angka pengangguran, indikasi kinerja ekonomi publik menjadi buruk. Pendapatan domestik bruto atau gross national product, stabilitas nilai tukar internal atau stabilitas harga barang dan jasa domestik yang dikonsumsi setiap hari. Yang ketujuh ada eksternal atau kurs mata uang. Yang kedelapan, makin berfluktuatif nilai tukar, kinerja ekonomi publik makin buruk. Indikator tersediaan barang dan jasa. Semakin banyak pilihan konsumsi barang dan jasa yang memadai, berarti masyarakat semakin sejahtera. Faktor penunjang investasi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Kebijakan berpihak pada kepentingan nasional, ketersediaan pasokan yang memadai. Selanjutnya, aktivitas ekonomi dan investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau dana untuk mengembangkan usaha. Ketika investasi meningkat, maka akan muncul banyak proyek baru yang membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian. Aktivitas ekonomi seperti produksi, perdagangan, dan konsumsi meningkat karena adanya modal dari investasi. Hal ini membuat roda perekonomian berjalan lebih cepat. Pendapatan negara dan masyarakat ikut naik karena kegiatan ekonomi menghasilkan pajak bagi negara dan menghasilkan bagi warga. Kualitas pelayanan dan konsumsi meningkat karena masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik dan pemerintah punya dana lebih untuk memperbaiki pelayanan publik. Akhirnya masyarakat sejahtera karena taraf hidup membaik. Kebutuhan terpenuhi dan stabilitas ekonomi terjaga. Keadaan kesejahteraan ini kembali menarik investasi baru sehingga tercipta siklus ekonomi yang terus berkembang. Yang materi selanjutnya ada indikator iklim usaha, di mana kepastian berusaha berarti adanya jaminan hukum dan kebijakan yang stabil sehingga pelaku usaha itu merasa aman dalam menjalankan bisnisnya. Tanpa kepastian ini, investor akan ragu untuk menanamkan modal. Sumber daya yang memadai seperti tenaga kerja terampil, bahan baku, dan modal menjadi faktor penting untuk mendukung kegiatan usaha agar berjalan lancar. Sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik, air, internet, dan infrastruktur lainnya sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan biaya operasional usaha. Birokrasi yang fasilitatif, transparan, dan akuntabel berarti sistem pelayanan pemerintah harus mudah, cepat, dan bebas dari pungli agar pengusaha tidak terbebani proses administratif yang rumit. Selain itu, investasi yang tepat dan adil seperti potongan pajak atau kemudahan perizinan dapat memotivasi pelaku usaha untuk terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian.
Selanjutnya ada indikator berdayanya negara secara ekonomi, politik, dan sosial. Pengelolaan negara yang baik mencakup pemerintah yang transparan, efisien, dan berpihak pada rakyat. Ketika tata kelola ini berjalan dengan benar, pembangunan menjadi lebih efektif dan korupsi bisa ditekan. Dengan pengelolaan yang baik, keberadaan negara meningkat, artinya negara semakin kuat dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara yang kuat akan jadi negara mandiri, tidak bergantung pada pinjaman atau bantuan dari luar negeri. Kemandirian ini memperkuat kedaulatan negara, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak asing. Kedaulatan yang kuat membuat negara memiliki daya tawar tinggi dalam hubungan internasional, bisa menentukan arah kerjasama yang menguntungkan. Akhirnya, semua ini menjadi negara kompetitif, mampu bersaing di bidang ekonomi, politik, dan sosial di tingkat global. Selanjutnya ada aktivitas bisnis. Menghasilkan barang dan jasa adalah peran utama bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, mulai dari makanan, pakaian, hingga layanan publik. Bisnis ini juga berperan penting dalam menghasilkan lapangan pekerjaan sehingga banyak orang bisa memperoleh penghasilan dan kehidupan yang layak. Selain itu, bisnis membantu menjaga stabilitas nilai tukar karena kegiatan ekspor impor dan arus modal mempengaruhi kekuatan ekonomi nasional. Semua aktivitas ini memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat, karena bisnis mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kestabilan negara. Selanjutnya, indikator makro dan mikroekonomi. Yang pertama ada indikator ekonomi mikro, penjualan perusahaan, pertumbuhan investasi usaha, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, dan kelancaran arus kas termasuk kepada ekonomi mikro. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, PDB, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat inflasi itu masuk kepada ekonomi makro. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.